Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut, karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi, prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau terus nikmati Tuhan. Dan saya percaya bahwa kasih setia Tuhan, bahkan anugerah Tuhan terus menyertai kita sampai hari ini. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online di GBI Lentera Global. Mari satukan hati kita bersama-sama untuk kita berdoa. Kita mau menyembah Tuhan. Kami rindu membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami rindu menikmati Engkau dalam penyembahan. Kami janji Tuhan, di waktu ini kami mau bawa ucapan syukur kami. Bawa penyembahan yang terbaik. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Kami siap meninggikan Engkau. Kami siap memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, katakan ku pandang kekudusan.
pandang kekudusan-Mu. Katakan saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, katakan ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Jamahan kuasa-Mu, lawatan kasih-Mu memenuhi setiap kami. Mari sembah Dia, mari bawa ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Angkat suara-Mu. Oh, kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Datang menyembah-Mu Tuhan. Mari terus nikmati Dia. Ada lawatan Tuhan di rumah-Mu, ada pengurapan Tuhan di rumah-Mu. Nikmati Tuhan. Oh, sebab kasih setia-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Ku mau menyembah-Mu, nikmati Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Oh, ya patakarana bayara labara 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 labara. Hinama shanta karana bayara labara labara labara. Oh, di tempat kudus-Mu kami datang menyembah. Kami mau nikmati Engkau ya Tuhan. Ya labara labara ya labara labara. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib di dalam hidup kami. Di tengah keluarga kami, Engkau yang menuntun, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami berjalan sendiri. Kasih setia-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Biar di rumah kami dengan keluarga kami, kami mau rasakan Engkau. Kami mau nikmati Engkau. Kami mau nikmati hadirat. Engkau kunjungi rumah kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu di rumah dengan anak-anak serta keluarga kita. Mari boleh kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan kerinduan-Mu di hadapan Tuhan. Ku
angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lagi sama-sama katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biar kami nikmati, biar kami rasakan lawatan-Mu, hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang terus memulihkan kami. Kami bersuka cita, itu sebabnya di dalam hadirat Tuhan kami mau datang memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Wow, beritahu kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita dan kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan sama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lihat kiri kananmu, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Lagi sama-sama, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama
saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lihat kiri kananmu, katakan lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bilang kiri kananmu, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh yes. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tatap wajahnya, bilang, kulihat di wajahmu, amin, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagi ku kasihi kau, saudara sendiri. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bergandengan tangan lagi sama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yes. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi bilang, katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya, haleluya. Wow, haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Dan saya percaya biar di rumah setiap kita masing-masing kita mau fokus datang kepada Tuhan. Biar nyanyian ini menjadi nyanyian doa, menjadi nyanyian seruan kita di hadapan Tuhan, menjadi nyanyian kepercayaan kita. Bahwa di masa-masa yang sukar tetap ada penyertaan Tuhan, tetap ada perlindungan Tuhan. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup
memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mari dengan iman sekali lagi katakan, Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup. Ku serahkan seluruh hidupku dengan iman lagi. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Lagi dengan iman. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Mari bangkit berdiri bersama dengan iman. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Oh, tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Sembah Dia, oh, haleluya, haleluya. Ku percaya Kau sanggup, ku percaya Kau Tuhan
yang mengerjakan mujizat dalam hidupku. Ku percaya, ku bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan mengerjakan mujizat atas hidup kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, untuk kebenaran. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Ya Rabakataka ya Ramashika Rabataka ya Ramashaka ya Rabo ya Rabakana ya Ramashika Rabataka Ramashanda Hiribu Rabakataka ya Raboshika Rabo Rabakataka ya Raboshaka Rabaka Rabataka Rabashanda Rikoto Shika Rabo Rabakataka ya Ralaba ya Rabaka ya Rabashaka Radada ya Rababa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kami berdoa hari-hari ini biar setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah dalam ibadah online yang ada, semua dilawat Tuhan, semua dijamah Tuhan. Apapun kondisi kami dibangkitkan, kami dikuatkan, kami disegarkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kuria rabashika ya rabatu ya rabaya ya rabaya ya rabaya. Kuria rabashika ya rabaya ya rabaya ya rabaya ya rabaya ya rabaya ya rabaya. Urabata kuria rabashika ya turun pengurapan pengajaran dari tahta Allah. Buka mata rohani, telinga rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Biar hamba-Mu hanya sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Dan sementara hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu, Tuhan menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Biar berkat gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik Tuhan berikan berlimpah-limpah-limpah atas setiap kami. Dan hamba-Mu berjanji segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya setiap saudara dalam keadaan yang luar biasa. Yang dalam keadaan luar biasa katakan haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saudara saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema Great and Mighty Things. Ya, Great and Mighty Things. Mari sama-sama kita lihat dari firman Tuhan, yaitu Yeremia 33 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya percaya ini adalah tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Amin. Tuhan minta hari-hari ini dalam situasi new normal, dalam situasi masih dalam COVID-19 dan resesi ekonomi ini, dalam situasi yang tidak menentu ini, Tuhan minta saudara dan saya berseru kepadanya. Yang mau katakan amin. Orang yang berseru kepada Tuhan, janji firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3 katakan, Tuhan akan menjawab kita dan akan memberitahukan pada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Inggris Yeremia 33 ayat 3 katakan, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knows not. Ya, saya percaya setiap saudara saya, waktu kita berseru kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit, mungkin ada di antara saudara mungkin sedang mengalami dampak dari resesi ekonomi, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami dampak dari situasi COVID-19 ini. Tapi Tuhan mau saudara saya berseru kepada Tuhan hari-hari ini, maka Tuhan akan menjawab kita. Bukan hanya sekedar menjawab, tapi Tuhan akan menyatakan kepada kita hal-hal yang besar, great and mighty things. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini perintah Tuhan bagi setiap kita hari-hari ini. Tuhan minta saudara saya berseru kepada Tuhan. Ya, amin. Katakan sama-sama, berseru kepada Tuhan. Haleluya.
Orang yang berseru kepada Tuhan, saya percaya ini adalah orang-orang yang tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa diandalkan. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita percaya. Hanya Tuhan satu-satunya yang sungguh-sungguh pasti akan menjawab kita. Amin. Hari ini saya akan share pada saudara dari 2 Tawari pasal 20. Bagaimana Raja Yosafat satu hari mengalami satu tantangan. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 dan 2 katakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuniim. Datanglah orang memberitahukan pada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Bapak Ibu Saudara, suatu laskar yang besar, dalam bahasa Inggris dikatakan great multitude, satu yang besar sekali, suatu yang luar biasa sekali. Dan saya percaya ini bicara tentang adanya ancaman, ini bicara adanya penyerangan, ini bicara tentang adanya tantangan, ini bicara tentang adanya intimidasi, ya, ada tekanan, ada masalah yang begitu bertubi-tubi, bahkan seolah-olah besar sekali datang menyerang Raja Yosafat. Apa yang terjadi pada Raja Yosafat waktu dia mendengar ada seorang yang memberikan informasi ada begitu laskar yang besar menyerang mereka. Raja Yosafat dikatakan dalam ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, dia menyerukan pada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini yang Tuhan mau agar terjadi atau kita lakukan atau respon kita. Seperti Yosafat pada waktu dia takut, pada waktu dia terintimidasi, waktu dia mendengar tantangan, ancaman, tekanan, masalah, persoalan, Yosafat mengambil keputusan yang tepat. Apa itu? Mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Waktu Yosafat mencari Tuhan, ayat 6 katakan, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Haleluya. Ini luar biasa saudara. Yosafat gak cuma sekedar berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Enggak. Tetapi Yosafat berseru kepada Tuhan dan dia mendeklarasikan bahwa Tuhan ada kuasa, ada keperkasaan di dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang di dalam surga yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa, dan tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Saudara, ini hal yang luar biasa. Biar hari-hari ini seperti Yeremia 33 ayat 3, Tuhan minta saudara saya berseru kepada Tuhan. Kita berseru sungguh-sungguh pada Tuhan sambil kita mendeklarasikan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau Allah pemenang, Engkau Allah pembuat mujizat, Engkau Allah yang perkasa. Saya percaya sama seperti waktu Yosafat berseru di hadapan Tuhan, dia katakan kuasamu, kedahsyatanmu, keperkasaanmu, gak ada yang bisa melawan Engkau. Maka apa yang terjadi? Tuhan turun tangan dan Tuhan menjawab Yosafat. Haleluya. Dikatakan pada ayat yang ke-14 dan 15, lalu Yahasiel, ya, yaitu seorang dari orang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan, ya, dan lalu Yahasiel berkata, berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Saya percaya ini yang akan Tuhan juga nyatakan bagi setiap kita. Waktu kita berseru kepada Tuhan, waktu kita berseru kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan akan turun tangan atas persoalan kita, kita percaya Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menjawab kita. Seperti halnya Tuhan memakai Yahasiel yang dihinggapi oleh roh Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada Yosafat.
Dan dengan katakan jangan takut dan terkejut. Saya percaya hal yang sama pun hari-hari ini di tengah kondisi new normal. Kita nggak tahu ke depan ini seperti apa, saudara. Kita nggak mengerti ke depan ini seperti apa. Tapi kita percaya waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak ibu saudara, apa yang terjadi waktu Yosafat mendengar pesan Tuhan ini melalui Yahasiel? Ayat 17 katakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan bagimu. Janganlah takut, ya, janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Ini yang disampaikan kepada Yosafat. Dan luar biasa, saya percaya Yosafat dikuatkan. Yosafat tidak takut lagi. Yosafat tidak terkejut lagi. Dan Yosafat bertekad mengambil tindakan maju besok untuk berperang. Waktu Yosafat maju berperang, Alkitab mencatatkan Yosafat dengan seluruh bangsa Yehuda yang ada, mereka naikkan pujian, penyembahan, sampai mereka datang atau mereka melangkah ke tempat medan peperangan yang ada. Ayat 24 katakan, begitu mereka tiba di peninjauan, di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok di tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Apa yang terjadi, saudara? Waktu Yosafat dengan orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, mereka berjalan dengan doa, pujian, penyembahan. Mereka datang ke dalam lembah di mana mereka akan bertemu dengan tentara atau Bani Amon, Moab, Menunim yang menyerang. Apa yang terjadi? Mereka tiba di tempat itu dengan tercengang-cengang. Kenapa? Karena musuh sudah lebih dahulu saling membunuh. Mereka terpukul kalah, tidak ada yang terluput. Ayat 24 katakan, lalu yang Yosafat dengan orang Yehuda lihat hanya bangkai-bangkai yang ada di tanah. Haleluya. Saya percaya waktu kita berseru kepada Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, Tuhan menjawab apa yang menjadi isi hatinya bagi kita. Kita melangkah dengan iman, walaupun dengan doa, pujian, penyembahan, Tuhan buat mujizat, perkara besar terjadi. Saya percaya bukan hanya Yosafat akan ngalamin, saudara pun dan saya akan ngalamin. Amin. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat ayat yang ke-25. 2 Tawari 20 ayat yang ke-25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turut untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang yang berharga. Ya, yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Ya, kapasitas mereka membawa itu ternyata walaupun orangnya banyak tidak sanggup, saudara, untuk membawa jarahan yang begitu banyak. Dan Alkitab berkata 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini waktu mata kita tertuju kepada Tuhan seperti Yosafat, kita berseru kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menjawab kita. Bukan hanya musuh kalah, bukan hanya mereka datang dan melihat cuma tinggal bangkai, tetapi yang luar biasa, Tuhan memberikan satu berkat yang luar biasa. Mereka menjarah dengan jarahan yang begitu banyak. Sampai 3 hari mereka menjarah berkat yang luar biasa. Berkat yang berkelimpahan. Bapak ibu saudara, saya percaya ini jadi isi hati Tuhan hari-hari ini. Di tengah suatu situasi new normal, segala sesuatu yang tidak jelas, segala sesuatu yang belum tahu kapan selesainya kondisi atau pandemi COVID-19 ini, belum tahu kapan selesainya efek domino yang terjadi dari COVID-19 ini. Tuhan mau saudara dan saya punya hati yang fleksibel terhadap perubahan. Amin. Hati yang fleksibel terhadap perubahan ini adalah kunci
untuk kita bisa terus mengalami atau mengikuti setiap perubahan-perubahan yang ada, baik yang enak maupun yang tidak enak. Tapi saya percaya di situasi yang tidak menentu ini, waktu kita punya hati yang fleksibel terhadap perubahan, kita tahu setiap perubahan demi perubahan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Oleh karena itu pastikan situasi yang ada sekarang bukan membuat engkau down, bukan membuat engkau terpuruk, bukan membuat engkau patah semangat, bukan membuat engkau mungkin jadi frustrasi, bukan membuat engkau mungkin jadi stres, ataupun membuat engkau jadi kehilangan pengharapan. Tetapi situasi yang ada, engkau ambil untuk berseru kepada Tuhan. Engkau ambil untuk kau memusatkan atau memfokuskan pandanganmu kepada Tuhan. Dengan hati yang fleksibel terhadap perubahan, saya percaya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu disediakan Tuhan bagi setiap saudara saya yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin, haleluya. Mari kita berdoa. Horiboto karamashi karaboto karabata kaya ramashanda kikarabaraba kaya ralabosyakata karalamashanda hinaramata kurya rabashika ya rabakurya rabashika rabakarabashanda irabata kurya rabasikata kaya ralabakaya ralabaya ralaba kurya rabashika ya rabakurya rabaya ralabaya 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 ralaba. Hambamu berdoa untuk anak-anakmu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, yang hari-hari ini sedang mengalami dampak dari COVID-19, di mana mungkin ada di antara kami yang sudah masuk dalam kejenuhan, yang putus asa, yang mungkin sempat mengalami kekhawatiran, mengalami resesi ekonomi, yang mungkin juga sakit, mengalami sakit penyakit. Hari ini kami berdoa, kami minta mujizat Tuhan turun atas setiap anak-anakmu di rumah-rumah yang ada. Mujizat Tuhan turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kau sembuhkan, yang putus asa, yang putus pengharapan, yang stres, yang frustrasi, Engkau bangkitkan kami kembali. Engkau berikan kami kekuatan untuk kami berseru kepada Tuhan. Karena kami percaya janji firman-Mu katakan, pada saat kami berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kami. Dan Kau akan memberitahukan pada kami hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yang belum kami ketahui. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mampukan kami punya hati yang fleksibel terhadap perubahan, sehingga tantangan persoalan apapun yang hari-hari ini kami alami, kami hadapi, kami tidak lemah, kami tidak goyah, kami tidak putus asa, kami tidak menjadi kehilangan pengharapan, tapi kami terus bangkit. Karena waktu kami berseru kepada Tuhan, kami punya pengharapan yang dahsyat, kami punya pengharapan yang luar biasa, dan Tuhan pasti akan menjawab kami dan memberitahukan pada kami hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang belum kami ketahui. Great and mighty things akan terjadi dalam hidup kami. Kami terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima impartasi firman-Mu, kami terima impartasi pengurapan-Mu. Kami percaya mujizat Tuhan sudah terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senang
mendambakanmu. Hanya itu kerinduanku. Sudah terlihat ya, dari yang tadinya nggak ada apa-apa, sekarang sudah ada apa-apa. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Doakan ya, biar rumah Tuhan kita mantap. Ku serahkan hatiku. Sana gereja, lampu, Semua ku berikan ini dari pintu padamu. masuk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita baru saja mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Indrawati Kabul. Dan saya percaya firman yang disampaikan itu memberkati saudara dan saya. Dan kita percaya kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, kesempatan ini saya mengingatkan untuk terus berjaga-jaga. Kita berada di kehidupan new normal yang harus kita masuki. Kita harus kuat, kita harus bertahan, kita harus melakukan aktivitas sebagaimana biasa, tetapi harus dengan dua hal. Yang pertama, kita harus berdoa lebih sungguh-sungguh lagi agar penyertaan Tuhan melindungi kita, bahkan keluarga kita. Yang kedua, jangan lengah, kita pakai protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Gunakan masker dimanapun kita berada, jaga jarak, dan minum vitamin secukupnya untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan kita terima berkat dari Tuhan. Bapa, kami ucap syukur hari ini Engkau sudah sampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Dr. Indrawati Kabul, dan saya percaya apa yang disampaikan itu menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan Pak Timotius Hardono sebagai Gembala CK5 beserta dengan Ibu Indrawati Kabul diberkati Tuhan senantiasa, dan pelayanannya terus akan ditambah-tambahkan dan diperluas, akan mengembang ke kiri ke kanan dan terus akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Hamba juga berdoa untuk Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai hamba-Mu ini Tuhan, dan juga para wakilnya. Berkati mereka, berikan hikmat pewahyuan turun atas mereka, sehingga mereka bisa menjadi gembala-gembala yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya juga Tuhan, Indonesia akan keluar sebagai pemenang. Indonesia akan keluar mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini, dan kita akan berakhir masa COVID ini dengan waktu yang segera, dan kita akan beribadah lagi sebagaimana biasanya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu, atas apa yang Kau sudah lakukan bagi kami, khususnya gereja-gereja di Indonesia. Biarlah gereja-gereja kami semua merasakan bahwa kami harus bersatu, kami harus melakukan satu unity, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk gereja kami, GBI Lentera Global. Bapak pakai wadah ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan di gereja ini. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa juga untuk negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Biarlah beliau diberikan juga hikmat kebijaksanaan untuk memimpin Indonesia, dan Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, berkati dia dan terus Kau pelihara, Kau jaga kesehatannya. Bahkan yang satu hal yang kami rindu adalah beliau mengalami perjumpaan dengan Kau. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk wilayah Kelapa Gading di sini yang kami layani. Biarlah
menjadi satu hal bahwa kemenangan, pemulihan, bahkan pelepasan terjadi di wilayah ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di tempat ini. Dan pada waktunya mereka juga bersama-sama melayani Tuhan dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak, ini saatnya kami mau menerima berkat daripadamu. Arahkan tanganmu, angkat tanganmu. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Saat ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Terus dosaku, kubur kosong, buktikan dia hidup. Katakan sebabnya hidup, sebabnya hidup. Ada hari esok, sebabnya hidup. Tak dengar, karena ku tahu dan pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat dia. Lebih tinggi lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.